Buku yang saya pegang sekarang, Mencari Negarawan, bercerita dan berkisah soal Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif yang berulang tahun ke-85. Buya adalah Ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1908 sampai 2005. Buya disebut sebagai muazin yang selalu berteriak-teriak soal kondisi negeri. 56 tokoh itu bercerita sosok Buya sebagai pemimpin organisasi Islam besar, berpikir soal negarawan, bercerita soal cendekiawan, tetapi yang menarik adalah kesahajaan, kesederhanaan dari seorang Buya Syafi'i Ma'arif. Saya kutip dari cerita Luhut Binsar Panjaitan soal sosok Buya Syafi'i Ma'arif. Luhut menulis demikian, "Saya banyak mendengar kisah perjalanan hidup Buya Syafi'i yang penuh perjuangan dari teman saya almarhum Muslim Abdurrahman pada waktu itu. Dia menceritakan kepada saya bagaimana kesederhanaan sejak kecil lekat dalam kehidupan Buya Syafi'i. Bahkan Buya Syafi'i pernah hidup susah sehingga untuk membeli beras saja untuk dimasak harus menunggu kiriman dari honor menulis. Buya memang seorang kolumnis di berbagai media massa. Luhut kemudian menulis, sampai di usia kepala 8 seperti sekarang, saya melihat foto Buya viral di media sosial. Buya Syafi'i masih saja mengayuh sepedanya untuk beraktivitas. Butuh mental yang kuat dan jiwa yang besar untuk memahami kesulitan sebagai sebuah proses pembelajaran, sehingga saya merasa bahwa Buya Syafi'i adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Melihat bagaimana pemikiran Buya di harian Kompas 17 Oktober 2011, Buya mengajak elit bangsa ini untuk melihat bukan hanya soal pemilu, tetapi melihat soal Indonesia 2050 bakal jadi seperti apa. Saya coba kutip, "Dengan jumlah penduduk sekian miliar pada 2050, pertanyaan mencekam yang mendera saya ialah, dengan tingkat korupsi dan perusakan hutan seperti yang sekarang, sementara pemerintah setengah lumpuh menghadapinya, apakah Indonesia tercinta ini masih bisa memberikan kenyamanan untuk dihuni? Dengan semakin dalam takaran kuku asing di dunia perbankan, di pertambangan migas, di tengah sistem perpajakan yang kumuh, kondisi bea cukai yang semerawut, dan perilaku korup politisi dan pengusaha hitam, apakah wajah bangsa ini pada tahun itu masih ceria? Atau sudah kusam sama sekali? Atau," Buya menulis, "kita sudah menjadi budak di rumah kita sendiri?" Tapi Buya kemudian juga menulis, "Saya tidak menyesal menjadi orang Indonesia. Bahkan dengan penuh kebanggaan, perasaan syukur tetap menyertai kehidupan saya. Namun, mengapa jiwa saya tetap saja berontak mengamati perkembangan tanah air yang jauh dari cita-cita kemerdekaan? Sebut misalnya keadilan untuk semua warga, kondisinya tak jelas dari hari ke hari. Sementara mereka yang berada di puncak piramida adalah penikmat kemerdekaan yang hampir tanpa batas. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemerdekaan ini?" Buya adalah sosok yang mencintai negeri ini, sosok yang memimpin dengan tindakan seperti yang ditulis oleh Ignatius Jonan, "Lead by example," atau yang ditulis oleh Sudamek, "Walk the talk," pemimpin yang selalu bertindak satunya kata dan perbuatan. Buku yang dieditori oleh David Krishna Alka rasanya memang perlu dibaca, bagaimana kesahajaan dari Buya
Kesederhanaan dari Buya betul-betul diikuti oleh politisi-politisi di Indonesia atau elit-elit di Indonesia yang sekarang sedang demen, sedang doyan untuk memamerkan kemewahan-kemewahan. Sesuatu yang sangat ironis, yang betul-betul kita harus mencontoh kepada negarawan-negarawan. Dan di bagian tulisan justru ingin diajak bagaimana Buya-Buya baru, kompas moral baru menjadi petunjuk kemana bangsa ini harus dituju. Itulah saripati dari Mencari Negarawan yang dibuka oleh Buya Haidar Nasir dan ditutup oleh Profesor Dr. Azumadi Asra di bagian prolog dan di bagian epilog melengkapi sosok siapa Buya Syafi'i Ma'arif.